Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu kelestarian alam tugasnya siapa, bersama dengan Bang Firman selaku pegiat lingkungan. Bang, Abang sendiri sering nggak Bang nulis tulisan tentang iklim atau cuaca di Bengkulu beberapa hari terakhir gitu-gitu? Kalau dalam beberapa hari terakhir belum ya, tapi saya pernah menulis soal bagaimana kondisi iklim yang terjadi hari ini itu ternyata membuat hak asasi manusia, masyarakat, petani dan nelayan itu Berdampak ya? Berdampak. Dan sekali lagi, karena saya suka menggelitik peran pemerintah ya, karena pemerintah saya lagi ya. Sekali lagi, bagaimana terjadi pelanggaran hak asasi manusia akibat krisis iklim di Bengkulu. Saya pernah nulis itu. Jadi gini, saya menulis soal bagaimana abrasi yang terjadi di pantai Bengkulu, mulai dari Muka-Muka sampai dengan Kaur, ternyata mengakibatkan ribuan anak-anak putus sekolah. Tuh, sakut pautnya dari segi apa tuh? Nah, sekitar 20 tahun yang lalu, ya kan, ternyata banyak sekali kebun kelapa di sepanjang Kaur dan Muko-Muko. Namun akibat terjadinya abrasi, ya kan, kebun kelapa itu hilang. Kebun kelapa itu dulu sebagai sumber mata pencarian petani, yang itu digunakan untuk anak-anak mereka sekolah. Fakta hari ini misalnya saya temukan ada banyak sekali anak-anak putus sekolah hanya gara-gara kebun yang mereka punya dulu sudah hilang tergerus oleh oleh abrasi. Ya kan? Nah, kenapa di sini akibatnya apa? Terjadi putus sekolah, banyak sekali pencarian orang yang hilang, banyak sekali fasilitas umum dan publik juga hilang, rusak, ya, tertelan ombak lah ya. Lalu saya bilang, kenapa telah terjadi pelanggaran HAM di sini? Karena negara tidak menjalankan fungsinya di situ. Misalnya begini, di sepanjang kawasan pesisir Bengkulu, penanganan menahan laju abrasi itu nyaris minus. Ya kan? Kalau pernah ada bronjong, berapa nih kekuatan bronjong gitu kan? Atau kenapa tuh istilah bok culvert, istilah apa namanya itu ya, untuk menahan abrasi. Tidak ada, sekali lagi saya menyukai sistem ya. Saya menyukai bagaimana sebuah pendekatan yang dibuat secara sistem, bagaimana agar kita mampu menahan laju abrasi dari Samudra Hindia. Betul kita katakan tidak ada yang bisa menahan laju abrasi Samudra Hindia karena gila ombak badannya. Tapi sekali lagi dia bisa menahan dalam waktu yang cukup lama. Kan, misalnya dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya kan, misalnya bagaimana meningkatkan tanaman mangrove, penebalan kawasan sabu hijau gitu kan. Kemudian belum lagi misalnya menambah pemecah gelombang dan lain-lain. Ada banyak metode itu ya kan. Lalu kalau kita kembalikan ke masyarakat tadi kan, apakah masyarakat juga terlibat? Banyak masyarakat yang terlibat menanam mangrove secara swadaya. Namun sekali lagi, karena memang dia tidak pernah disupport atau minim support dari pemerintah yang punya kuasa dan uang, tenggelam mangrove yang mereka tanam itu, ribuan mangrove yang mereka tanam. Jadi kayak percuma saja ya, percuma, gitu ya? Ya kan? Jadi bareng-bareng ya kan. Nah, kalau pemerintah sering bilang, ayo kita bareng-bareng membangun bangsa, ya itu salah satu contohnya. Jangan jadi dibiarkan. Masyarakat juga, pemerintah juga ikut support seperti itu. Itu satu misalnya. Yang kedua, dulu ketika daratan mereka berada di tengah pantai, ya kan. Ibu-ibu itu kalau misalnya kita ke utara misalnya, bahkan banyak tanaman jualan-jualan ikan di pinggir jalan. Hari itu sekarang nyaris tidak ada lagi. Karena apa? Tempat mereka menjemur ikan itu sudah tenggelam. Tempat mereka menambatkan kapal nelayan itu sudah hilang sekarang. Jadi mereka tidak lagi menjadi nelayan, tapi mencari pekerjaan di tempat lain. Ada yang menjadi kuli bangunan, ada yang pindah. Akhirnya beralih profesi. Nah itu mungkin saya pernah menulis bagaimana sesungguhnya krisis iklim itu telah mengakibatkan hak asasi manusia orang terbengkalai, terabaikan. Iya benar, dan itu dampaknya real terjadi pada saat ini. Oke Bang, kita akan lihat dulu nih perkiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang berlaku mulai hari ini ya, Jumat 24 Maret 2023. Nah ini kita lihat dulu untuk wilayah pertama di Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kepahyang. Untuk Rejang Lebong ini diperkirakan siang nanti akan hujan petir dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius, dan juga untuk Kabupaten Kepahyang hujan petir dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Pernah Bang liputan ke Kepahyang sama ke Rejang Lebong? Pernah. Nah, gimana cuaca waktu itu di sana? Kalau di situ dingin ya. Dingin ya. Oke, next lagi kita lihat wilayah selanjutnya.
Nah, ini untuk wilayah Bengkulu Utara dan juga Muko-Muko. Kalau di Bengkulu Utara siang nanti diprediksi akan hujan petir ya. Dan juga untuk di wilayah Muko-Muko juga hujan petir nih ternyata pemirsa. Dan Abang sendiri pernah liputan ke Muko-Muko? Sering di utara misalnya dan Muko-Muko sering misalnya kejadian bagaimana orang disambar petir dan itu meninggal dunia. Itu sering juga berita-beritanya seperti itu. Iya ya, di Muko-Muko. Di Muko-Muko dan Bengkulu Utara. Ngeri juga ya berarti ya. Petani jadi petani ataupun masyarakat pada saat hujan disambar petir. Oke, Kejadian berarti seperti itu sering. makanya hati-hati kalau Harus punya petir waspada, ya, ya. harus waspada. Next lagi kita lihat untuk wilayah selanjutnya nih. Nah, ini untuk wilayah Seluma dan juga Lebong. Untuk wilayah Seluma siang nanti juga hujan petir ya dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk Kabupaten Lebong ini juga hujan petir Bang dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius. Next lagi, wilayah selanjutnya kita lihat. Mungkin untuk masyarakat Bengkulu diperhatikan baik-baik ya, mungkin ada wilayah kalian nih di sana yang kita tayangkan saat ini. Ini Bengkulu Selatan dan juga Kaur nih. Untuk Bengkulu Selatan ini siang nanti juga hujan petir ya dengan suhunya 23 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk Kabupaten Kaur juga hujan petir juga dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Oke, lihat lagi nih wilayah selanjutnya, ini di Kota Bengkulu Bang. Nah, ini Kota Bengkulu siang nanti diprediksi akan hujan petir juga dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk Bengkulu Tengah diprediksi akan hujan petir juga nih dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Berarti memang mayoritas hari ini semua wilayah kabupaten kota di Provinsi Bengkulu Dikepung petir. iya, hujan petir ya. Kalau Abang sendiri berarti sering ya nulis-nulis berita tentang cuaca gitu ya di Bengkulu. Kalau sering nggak, tapi pernah. Tapi pernah ya. Di Bengkulu pernah. Oke, itu biasanya ngambil datanya dari BMKG langsung BMKG. berarti ya. Misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan iklim, cuaca, maka kita langsung ke BMKG itu biasanya. Oke, Bang, mungkin ada himbauan kepada masyarakat, apalagi kan seperti yang Abang bilang tadi ya, ternyata petir ini juga Iya. waspada bagi masyarakat ya. Iya, karena memang agak sedikit horor ya, karena dikepung petir Bengkulu dalam hari ini. Ya, masyarakat diminta untuk waspada dan tidak berada di luar rumah pada saat kejadian. Pada saat terjadi hujan petir, terutama di tanah lapang ya. Jangankan kita manusia biasa, banyak sekali tower-tower pemancar TV di Bengkulu ini yang rusak gara-gara disambar petir. Ya kan? Hutan-hutan pun ya, Ya. juga ikut tersambar petir. Betul. Jadi harap berhati-hati. Hati-hati. Oke, Ya. pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.